Selamat datang di Novela Channel. Novela Channel akan memberikan cerita novel dalam versi audio dan teks. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 7005 sampai dengan bab 7006 bersama Novela Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7005. Mendengar ini, Douglas Hanzo berkata dengan dingin, kami benar-benar ingin memberi Burion Chen pelajaran yang mendalam dengan menghancurkan tempat ini, dan beritahu dia apa yang akan terjadi jika dia melanggar kontrak. Pisau jahat adalah kerugian terbesar kami pedang leluhur. Masalah ini diserahkan kepada leluhur Nindo. Bagaimanapun, kita harus mencari tahu siapa yang menyerang. Apakah itu satu atau kelompok, mereka semua harus dibunuh. Agar tidak untuk menjadi musuh Gao Tianyuan kita di masa depan. Ya, pemimpin leluhur ninja Dao ragu sejenak, tapi masih sedikit mengangguk. Setelah beberapa saat, beberapa sosok dengan cepat muncul di kejauhan. Mereka berlutut di depan Douglas Hanzo dan yang lainnya, menundukkan kepala, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Douglas Hanzo, Tuan Hanzo. Saat menghitung mayat, saya menemukan bahwa mayat Diego Chen telah hilang. Saya curiga dia telah diselamatkan dan masih hidup. Mendengar ini, Douglas Hanzo sedikit mengernyit, lalu mencibir, dan berkata, Hanzo, leluhurmu Nindo benar-benar mampu. Itu satu-satunya orang kunci yang menjadi tanggung jawabmu melarikan diri hidup-hidup. Haruskah aku meragukan kesetiaanmu kepada Gao Tianyuan? Douglas Hanzo berkata dengan acuh tak acuh, Diego Chen adalah orang yang cakap, dan selama pertarunganku dengannya, dia memiliki banyak kartu. Untuk menghindari pengungkapan identitas saya tidak dapat menggunakan banyak metode. Namun, saya telah menghancurkan hatinya dan membiarkannya jatuh. Bahkan jika seseorang membawanya pergi, terus kenapa? Jangan katakan bahwa tidak ada keberuntungan di dunia ini, bahkan jika ada, saya tidak percaya dia bisa diselamatkan. Orang seperti itu tidak perlu khawatir. Yang penting sekarang adalah memikirkan bagaimana menemukan seseorang untuk menyelamatkan orang. Aku selalu merasa bahwa dia akan menjadi masalah terbesar kita di Gao Tianyuan di masa depan. Tepat ketika dua tokoh besar Takamahara dan Douglas Hanzo sedang belajar bagaimana berjalan beriringan. Helikopter Harvey York dan Yeri Gosing telah kembali ke Shangri-La. Harvey York meminta Yeri Gosing untuk mencarikannya tempat yang relatif terpencil, dan setelah dia menempatkan dirinya dan Diego Chen, dia memintanya untuk melaporkan masalah tersebut ke Michelle. Harvey York percaya bahwa wanita ini harus bisa membuat penilaian yang benar. Setelah Yeri Gosing pergi, Harvey York dengan hati-hati memeriksa luka Diego Chen. Selain nafas dalam yang pada dasarnya telah dia tangani, hal yang paling menyusahkan adalah hatinya. Meskipun mentalitas seni bela diri aula bela diri Chen digunakan untuk melindungi pembuluh darah jantung, selain rusak, Harvey York juga merasakan racun yang tak terlukiskan. Itu juga keberuntungan Diego Chen bahwa dia bertemu Harvey York, seorang master seni bela diri yang mahir dalam membunuh. Jika itu orang lain, saya khawatir dia akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Pada saat ini, Harvey York tidak repot-repot berbicara omong kosong. Di satu sisi, dia mendesak napas dalam untuk mengeluarkan zat beracun di tubuh Diego Chen, dan di sisi lain, dia dengan hati-hati menggunakan napas dalam untuk melanjutkan, memperbaiki pembuluh darah jantung Diego Chen. 3 jam kemudian, Harvey York akhirnya menarik Diego Chen kembali dari gerbang neraka. Adapun apakah Diego Chen dapat pulih di masa depan, itu tergantung pada fisik dan keberuntungannya sendiri. Setelah menyelesaikan masalah ini, Harvey York menemukan tempat untuk beristirahat sendiri. Tidak butuh banyak usaha untuk berurusan dengan penduduk pulau, tetapi butuh banyak energi Harvey York untuk merawat Diego Chen. Setelah waktu yang tidak diketahui, Harvey York tiba-tiba mengerutkan kening, dan mengulurkan tangan kanannya. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7006. Ding, dengan suara renyah, tangan kanan Harvey York menjepit pisau pendek yang menusuknya. Dan orang yang memegang pisau pendek saat ini adalah Diego Chen. Tetapi pada saat ini, Diego Chen tampak kuyu dan lemah, dilihat dari ekspresinya, dia mungkin sudah lama tidak sadar. Ketika dia menemukan bahwa Harvey York, musuh yang mematikan, ada di sekitarnya, dia bergerak tanpa ragu. Tapi satu gerakan diblokir oleh Harvey York,
dan seluruh wajah Diego Chen terdistorsi saat ini. Dia menatap Harvey York dengan ganas, mengertakkan gigi dan berkata, "Bajingan York, aku ingin membunuhmu." Pak, Harvey York sama sekali tidak terbiasa dengan niat Diego Chen, tetapi langsung menamparnya dengan backhand dan menjatuhkannya ke tanah. "Bunuh aku, kamu, jika aku tidak dalam suasana hati yang baik dan menarikmu keluar dari tumpukan orang mati. Kamu pasti sudah lama mati tanpa tempat untuk menguburmu," kata Harvey York dengan ekspresi dingin. "Kamu merancang Yeri Gosing untuk menjebakku dan Michelle. Akibatnya, kekuatanmu lemah, dan kamu hampir bunuh diri. Setelah bangun, kamu tidak tahu bagaimana berterima kasih padaku sebagai dermawan, tapi kamu masih ingin membunuhku. Diego Chen, apakah tingkat IQ tuan muda ketigamu dari Aula Beladiri Chen? Tidak heran kamu diperlakukan." Ekspresi Harvey York acuh tak acuh, dan kata-katanya sarkasme, tapi setiap kalimat setara dengan menggosok martabat Diego Chen di tanah. Pada saat ini, Diego Chen menutupi wajahnya yang pucat dengan ekspresi marah, tetapi juga karena tamparan Harvey York, dia benar-benar terjaga. Setelah memikirkannya sejenak, dia dengan susah payah mengerti apa yang baru saja terjadi. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan menatap Harvey York, dan berkata dengan wajah muram, kenapa kamu menyelamatkanku? Kenapa?" Harvey York cemberut. "Bukankah kamu memintaku untuk menyelamatkanmu sendiri? Atau itu karena hubunganmu? Apakah kamu pikir aku akan berterima kasih?" Mendengar rasa jijik dalam kata-kata Harvey York, wajah Diego Chen menunjukkan kesedihan dan kemarahan. Tidak masalah jika dia diselamatkan oleh lawannya, dan dia tetap meminta bantuan. Ini membuat saya bagaimana menghadapi Harvey York di masa depan, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu untuk Harvey York. Meskipun pepatah bahwa seorang pria harus memperhatikan untuk membedakan antara keluhan dan keluhan adalah omong kosong bagi Diego Chen. Tapi Harvey York benar-benar menyelamatkannya, jadi dia tidak bisa membalas kebaikannya, bukan? Memikirkan hal ini, Diego Chen tidak tahu apakah dia harus merasa sedih atau mendesah. Tapi kemudian, pikiran lain muncul di benak Diego Chen. Kedua belah pihak awalnya memiliki posisi yang berlawanan. Dalam hal ini, mungkin tidak ada yang dapat Anda lakukan. Tetapi jika Anda terus berjuang, mungkin Anda dapat menemukan cara untuk menyelamatkan nyawa Harvey York. Itu bisa dianggap sebagai membalas kebaikan hari ini. Sementara Diego Chen memikirkan hal ini, Harvey York telah mengeluarkan ponsel dan melemparkannya ke depannya, dan berkata dengan tenang, "Telepon." "Telepon." Diego Chen terkejut, bingung, "Apa maksudmu? Itu tidak menarik, tetapi saya pikir Anda mungkin tidak tahu bagaimana menulis 4 kata terima kasih, tetapi Anda akan merasa bahwa ada perbedaan yang jelas antara keluhan dan keluhan. Anda dan saya memiliki posisi yang berlawanan. Paling buruk, temukan cara untuk bertahan hidup untukku di masa depan," kata Harvey York dengan ringan. "Jadi, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Kamu memanggil, menggoyang orang, dan mengelilingiku di sini. Petik 2. Dan begitu kamu kalah, kamu menawarkanku bantuan. Kita berdua benar-benar melupakan keluhan ini. Bagaimana kalau mengakhirinya di sini? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.